Presdir Kuan, di depan sana adalah jalan untuk pejalan kaki. Apakah kita masih mengikutinya? Tidak perlu mengikutinya lagi. Mobil Kuan Yuchen? Ada apa ini? Tadi dia bahkan tidak membujukku. Apakah dia masih ingin terus membuatku marah? Luqian, mohon jangan marah. Luqian, terimalah bunga ini dan mohon jangan marah lagi. Situasi seperti apa ini? Ayah, lihat. Ada orang yang hanya membaca dan tidak memberi like di sana. Pastinya ini ide Kuan Yuchen. Tapi di mana orangnya? Luqian? Jangan-jangan beruang ini adalah... Aduh, baiklah, itu dia. Luqian, aku salah, maafkan aku. Apaan? Padahal dia seorang presdir mendominasi dan dia malah meminta maaf. Seperti seorang anak muda yang baru saja berpacaran. Tapi... aku malah tidak bisa menolak setiap permintaanmu. Sayang. Karena aku mencintaimu sedalam itu. Apa? Kamu sudah hamil selama lebih dari 5 bulan? Ini adalah teman baikku, namanya Ye Hailan. Kecilkan suaramu, ini tempat umum. Bagaimanapun kabar ini benar-benar membuatku terkejut. Kamu masih sama seperti dulu. Jadi, bagaimana dengan kehidupan setelah nikah? Apakah Zhang Mingwei baik terhadapmu? Hailan, aku tidak menikah dengannya, kita sudah lama berpisah. Aku menikah dengan Kuan Yuchen. Hah? Bujangan berlian itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan begitu, aku menceritakan hal-hal yang terjadi dalam beberapa bulan ini dengan rinci kepada teman terbaikku. Aku tidak menyangka bisa-bisanya kamu mengalami begitu banyak hal dalam beberapa bulan ini. Untung saja pada akhirnya kamu sudah menemukan pasangan yang cocok. Hanya saja, anak orang kaya selalu munafik. Luqian, kamu harus hati-hati agar tidak tertipu. Aku tidak akan tertipu. Sayang, cepat kemari dan lihat apa saja yang aku beli. Ini adalah botol bayi impor dan juga memiliki fungsi pengukuran suhu otomatis. Oh, apakah kamu sudah mulai menyiapkan barang bayi? Dihitung-hitung memang sudah saatnya untuk bersiap-siap. Tapi benda untuk bayi sangat premium sekarang ya. Ini adalah bebek kuning kecil untuk mandi. Aku juga membeli alat pendidikan anak di usia dini. Dia mulai seperti ibu yang cemas. Terima kasih atas kerja kerasnya istriku. Aku akan mengirim orang untuk mengakuisisi perusahaan produk ibu dan bayi besok untuk mempersiapkan kelahiran anak kita. Mengakuisisi perusahaan produk ibu dan bayi? Kamu terlalu berlebihan. Sebagai istri dan anak dari Kuan Yuchen, tentu saja kalian harus menggunakan yang terbaik. Aduh, kamu jangan sembarangan menghabiskan uang. Kita tidak perlu mengakuisisi perusahaan hanya untuk melahirkan anak. Nanti kita akan punya banyak tempat yang akan menghabiskan uang. Baiklah, aku akan patuh jika istriku tidak memperbolehkan aku sembarangan menghabiskan uang. Oh iya, aku ingin memberitahumu, aku menjumpai teman sekolahku ketika keluar hari ini. Teman sekolah? Pria atau wanita? Aduh, dia wanita. Dia teman baikku, namanya Ye Hailan. Dia selalu di luar negeri 2 tahun sebelumnya. Lihat gayamu itu. Oh, Ye Hailan, nama ini sangat tidak asing. Apakah dia perempuan dengan kaki yang sangat jenjang? Bisa-bisanya kamu kenal dengannya. Dia keluar negeri karena diputusin pria brengsek yang merupakan anak orang kaya. Jangan-jangan. Hei, kamu jangan sembarangan menebak. Kamu sangat mencurigakan. Temanmu, Ye Hailan sepertinya adalah mantan pacar sahabatku, Gong Hao. Sepertinya dia tiba-tiba menghilang ketika baru saja pacaran. Gong Hao sudah lama mencarinya. Hah? Pernah terjadi hal seperti ini? Benar, aku adalah pria baik. Meskipun aku disalahpahami, tapi sebagai suami yang baik, aku telah menyiapkan sebuah hadiah besar untukmu.
Kantor penjualan gedung? Kamu bilang ingin memberiku sebuah kejutan. Apakah di sini? Benar, ayo mari kita berjumpa dengan kawan lama. Aduh, tamu terhormat ya. Kenapa kalian berdua datang kemari? Gong Hao, aku ingin membeli rumah untuk istriku. Hah? Membeli rumah? Bagus, kamu sangat pintar membujuk istri ya. Kamu mencari orang yang benar, hahaha. Real estate kelas atas yang baru dibuka ayahku sedang penjualannya panas loh. Belum lagi fasilitas di sekitar yang lengkap. Lingkungannya juga setara dengan area pemandangan tingkat A. Bagaimana kalau tempat ini saja? Kamu saja yang membuat keputusannya. Baiklah, aku beli satu. Tidak repot-repot. Sebagai sahabatmu, aku akan memberimu diskon 40%. Tidak perlu berterima kasih padaku. Apakah hanya diskon 40% sebagai sahabatku? Kalau begitu diskon 50%? Aku pikir kamu boleh memberinya pada aku. Lelucon seperti apa itu? Mengapa aku harus memberimu rumah? Aku kemari karena yakin bahwa kamu akan memberiku rumahnya. Sebagai gantinya, aku memberitahumu satu hal mengenai Ye Hailan. Dia sudah pulang. Apa? Kakak Liu, ada pesanan besar kemari untuk melayani pelanggannya. Kamu hanya perlu memberitahu kakak Liu yang mana kamu sukai. Sampai jumpa. Baiklah, mari kita lanjutkan memilih rumah. Iya. Tuan Muda Quan dan Nyonya, saat ini kami sedang menjual bangunan nomor 14 sampai 16. Tipe dan percahayaannya rumahnya sangat bagus. Wah, aku mau bangunan nomor 15. Lantai ke-15, sepertinya sangat bagus. Baiklah, kita akan menandatangani dokumen sebentar lagi. Aku akan menelpon dulu. Baiklah. Nyonya, silakan tunggu sebentar. Untuk prosedur pembelian real estate-nya, aku akan mengambilkan makanan ringan dan air untuk Nyonya. Terima kasih. Mingwei, sepertinya real estate ini terlihat bagus. Mengapa aku menjumpaimu si pembawa sial dimanapun itu? Dunia ini benar-benar sempit. Sayang, kita tidak mempedulikannya. Lihat bangunan nomor 15 ini. Aku menyukainya. Benar-benar bagus. Uang yang diberi kakek seharusnya dapat membelinya langsung. Hei, apakah kamu manajer sales real estate-nya? Kami suka dengan ini. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Ini, bangunan nomor 15 di lantai 15, 1505. Maaf, tapi rumah ini sudah terjual. Ah? Dijual ke siapa? Dijual ke aku. Benar-benar bagus menikahi orang kaya. Dapat menghabiskan begitu banyak uang membeli real estate untukmu ya. Maaf sekali, kami bukan membeli real estate ini. Ini diberikan oleh sahabat suamiku. Hah? Diberikan? Sahabat suamiku adalah anak putra dari direktur perusahaan real estate ini. Dia memberikan hadiah real estate sebagai sambutan untuk kakak iparnya ini. Omong-omong, apakah kamu mau makan ini? Dasar, bisa-bisanya dia pamer terhadapku di sini. Wanita jalang, pergi sana. Siapa yang ingin makan sampah itu? Aku akan membuatmu kehilangan anak hari ini. Mari kita lihat apakah kamu masih berani berbicara dengan sombong padaku. Apakah Nyonya baik-baik saja? Dasar, bahkan biskuit aja melawanku. Gawat, perut palsuku miring. Zhang Mingwei, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Seperti orang bodoh, segera antar aku ke rumah sakit. Hah, Wenhui, aku sudah kemari. Apakah anak baik-baik saja? Ayo kita segera ke rumah sakit. Luqian? Hah? Kamu baik-baik saja? Jangan takut, aku sudah kemari. Sayang, aku baik-baik saja. Tadi ketika Lu Wenhui jatuh, sepertinya perutnya sangat aneh. Baju ini bisa dipakai bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Luqian, kita menerima sebuah surat undangan. Surat undangan?
Oh, ini perjamuan genap 1 bulan untuk anak putra Lu Wenhui dan Zhang Mingwei. Perjamuan genap 1 bulan. Mengundangmu untuk hadir di acara perjamuan genap 1 bulan anak putra dari Tuan Zhang Mingwei dan Ibu Lu Wenhui, Zhang Dazuang. Kamu tidak perlu cemas lagi. Lu Wenhui baik-baik saja. Aku tidak peduli dengan Lu Wenhui. Yang penting anaknya baik-baik saja. Aku benar-benar terlalu banyak berpikir sebelumnya. Aku mengira dia tidak benar-benar hamil. Aduh, anaknya sudah berumur 1 bulan. Aku sedikit terburu-buru. Mau bagaimana? Sekarang baru saja bulan ke-5. Berarti, jika aku dapat menikahimu lebih awal, maka mereka yang akan menghadiri perjamuan genap 1 bulan anak kita. Apakah kamu benar-benar ingin melanjutkannya? Apakah kamu masih punya urusan? Iya, aku akan keluar menjumpai seorang klien. Kamu dan bayi tunggu aku di rumah dengan patuh ya. Baiklah, suamiku, hati-hati di jalan. Nyonya, ada tamu. Tamu? Siapakah itu? Hah? Kamu? Dia adalah orang di hari itu? Bibi? Apakah Bibi kemari untuk menjumpai Yu Chen? Sayangnya dia baru saja pergi menjumpai klien. Tidak perlu, aku sengaja kemari untuk menemuimu. Yu Chen pastinya tidak membicarakan hal-hal mengenai putriku denganmu. Siapa putri Bibi? Putriku adalah Kuan Zheng. Kuan Zheng? Sebenarnya aku juga tidak punya hal penting ke sini. Aku pamit dulu. Aku akan kemari menjenguk di lain hari. Putri Bibi adalah Kuan Zheng. Dia juga wanita yang paling dicintai Kuan Yu Chen. Sayang, aku sudah pulang. Ada apa? Kamu terlihat tidak bersemangat. Untuk apa kamu menatap tanganmu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak sengaja memotong tanganku ketika sedang mengupas apel. Kamu sungguh tidak hati-hati. Aku berharap ada salinan dari diriku yang dapat di sampingmu setiap hari. Oh iya, sayang, hari ini Bibi kemari. Untuk apa dia ke sini? Dia bilang dia punya seorang putri, namanya adalah Kuan Zheng. Apakah ada hubungan spesial antara Kuan Zheng dengan dirimu? Tidak perlu memperdulikannya, dia hanya saudara yang biasa saja. Baiklah, aku paham. Seharusnya perkataan Ziyi itu benar. Kuan Zheng adalah sainganku. Tapi, bagaimana aku harus menghadapi saingan yang belum pernah aku temui ini?